Weekend bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Sejarah PDIP Bung Firdaus ya, sejarah PDI di awal Orde Baru, kemudian berkembang dengan sejarah diajaknya Megawati untuk bergabung di PDI di awal ya, kemudian adalah Kongres Sukolilo yang mengawali debut Megawati untuk menjadi ketua umum PDI waktu itu dan didukung oleh DPC dan saya kira ada juga uh, backup dari militer gitu ya ketika mengamankan Kongres pada waktu itu. Sehingga di awal-awal sebelum reformasi Megawati terpilih menjadi ketum PDIP ini, Megawati ini telah mendekati 30 tahun menjadi ketum Bung Firdaus ya. Ini terlalu lama saya kira ya. Ini juga memberikan suatu konservatisme dalam demokrasi kita. Nah, menjelang Kongres PDIP saat ini juga ada alasan-alasan Megawati tidak mau lepas ketum PDIP-nya, sehingga dia dengan alasan ada orang mau merampok PDIP misalnya. Ini saya kira juga uh, bagian yang bisa menghambat yang disebut dengan kaderisasi di Partai Bung Firdaus. Saya kira ini saatnya Bu Megawati lengser ke Prabowo Bung Firdaus ya, untuk memberi ruang ke anak-anak muda di PDIP yang lebih luas pada Kongres saat ini dan tetap mengamankan bahwa PDIP tetap oposisi dan bukan bagian dari pemerintah Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Menarik untuk melihat ya rencana Kongres PDIP tahun depan ya, 2025 nanti begitu. Dan seperti Bung Meldi katakan tadi, kalau kita katakan misalnya dalam periode, kalaupun nanti 2025 nanti ternyata yang terpilih lagi Ibu Megawati, kalau kita katakan Ibu Megawati merupakan salah seorang ketua umum partai yang sangat lama begitu ya, bahkan dari awal pasca reformasi gitu. Kalau tidak salah, kalau kita mau coba ingat lagi gitu ya, Kongres PDIP tahun 95 atau 94 saya lupa gitu. Peristiwa di Ponorogo tahun 95 kalau tidak salah begitu ya. Ketika itu terjadi perebutan antara PDIP ya, PDIP Megawati dengan Suryadi kalau tidak salah waktu itu begitu ya. Dan berujung kepada peristiwa berdarah di Ponorogo pada waktu itu begitu. Dan kalau kita ingat misalnya, peristiwa 95 itu merupakan salah satu bekas atau pematik munculnya peristiwa 98 begitu ya. Dan pada titik ini kita melihat misalnya bagaimana seorang Ibu Megawati yang notabene kalau kita katakan merupakan salah seorang yang sangat kukuh, yang sangat kuat begitu, tahan banting menghadapi cobaan atau intimidasi kekuasaan begitu. Dan nampaknya ini juga akan muncul lagi dalam Kongres 2025 nanti. Memang ada dua pertanyaan mendasar pada Kongres PDIP nanti misalnya. Apakah dalam Kongres nanti akan muncul lagi atau kembali Megawati terpilih sebagai ketum, atau akan terjadi regenerasi pada PDIP? Artinya apa? Pada generasi yang lebih muda, generasi yang lebih progresif begitu ya, itu akan menjadi pemimpin baru di PDIP. Atau misalnya, karena tadi ada pertimbangan-pertimbangan kekhawatiran begitu ya, tidak cukup siapnya atau tidak cukup solidnya, termasuk Puan atau generasi berikutnya dalam terah Soekarno begitu dalam PDIP, maka mau tidak mau Ibu Megawati atau Megawati Putri akan kembali turun gitu ya, sebagai orang yang terdepan di dalam menjaga spirit PDIP dan kembali dipilih sebagai ketum PDIP begitu. Dan kalau kita lihat dari ini sebenarnya yang agak mengemuka adalah Bung Meldi misalnya, kekhawatiran ada semacam cawe-cawe kekuasaan atau kepentingan tertentu gitu, bahkan dikatakan kepentingan mantan presiden Joko Widodo untuk mengacak-acak atau mengapa ya, menginfiltrasi partai PDIP di sana begitu, entah itu lewat sekjen atau yang lain begitu. Dan kalau kita lihat seperti ini misalnya, maka memang selalu gitu partai politik kita dalam konteks regenerasinya atau pemilihan ketumnya atau munasnya atau kongresnya itu tidak terlepas dari cawe-cawe kekuasaan gitu ya. Partai politik akan selalu takut gitu ya ketika terjadi kongres gitu ya. Kemudian dia tidak akan bisa berjalan secara optimal. Kenapa? Kekuasaan atau pemerintahan yang berkuasa memiliki power di sana untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan struktur kepemimpinan atau SKM baru dan seterusnya begitu. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang banyak muncul gitu ya. Dan maka saya tidak tahu apakah ini juga punya kaitan dengan munculnya banyak sekali spanduk atau poster di Jakarta yang mengatakan Ibu Megawati sebagai ketum ilegal atau PDIP sebagai ketum ilegal dalam rangka atau misalnya dalam pengkondisian gitu ya, dalam rangka menyambut Kongres PDIP 2025 nanti. Tapi sekali lagi, ini akan menjadi semacam titik balik begitu ya. Apakah PDIP akan terus maju begitu ya? Apakah itu nanti dengan ketumnya Megawati Soekarno Putri atau dengan regenerasi yang baru begitu ya? Tetapi dalam hal yang lebih luas, yang hal yang lebih mendasar misalnya,
Apakah juga publik bisa memberikan harapan bahwa PDIP akan menjadi salah satu oposisi dalam pemerintahan Indonesia, menjadi salah satu partai yang berseberangan dengan pemerintahan dalam arti memainkan fungsi sebagai mekanisme check and balance begitu, menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah yang di mana mayoritas partai politik bergabung dalam kekuasaan Kim plus bersama Prabowo Subianto gitu ya, sehingga posisi itu akhirnya menjadi peran atau diamanatkan atau diemban pada PDIP. Jadi sebenarnya banyak sekali PR-PR PDIP dalam menyambut Kongres 2025 nanti, Bu Melni. Begitu. Belajar dari Partai Kongres India, Bung Firdaus, ya, juga dari keluarga-keluarga Gandhi misalnya, kita melihat model partai yang turun-temurun ya, misalnya dari Kongres keluarga Gandhi, pada suatu titik juga mengalami popularitas yang menurun ya. Saat ini politik India dikuasai oleh partai Hindu gitu ya. Nah, saya kira ini juga menjadi persoalan mendasar juga di PDIP ya. Sebuah partai yang dikelola secara keluarga ini butuh modernisasi sehingga partai punya mekanisme yang lebih organnya lebih kelihatan, Bung Firdaus ya. Jadi proses-proses demokrasi di internal PDIP juga harus didorong agar partai PDIP menjadi partai modern yang berganti tanpa memberikan guncangan yang banyak. Nah, selama Megawati tetap jadi ketum PDIP misalnya, ini akan per 5 tahun terjadi guncangan-guncangan. Nah, proses mengurangi guncangan inilah yang perlu dipikirkan oleh Bu Megawati ya, di usia dia udah lanjut. Saya kira proses estafet ini harus dilakukan dengan segera. Iya, betul. Dan menjadi pertanyaan kira-kira siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan atau apa namanya PDIP, semangat PDIP selama ini begitu. Kalau kita lihat dari beberapa kader PDIP sebenarnya cukup banyak begitu ya, terutama yang di luar Terah Soekarno begitu. Tinggal apakah nanti diberikan kesempatan kemudian mendapat dukungan juga dari Terah Soekarno, atau kalaupun juga nanti berturun misalnya kepada Puan atau Prananda misalnya gitu ya. Artinya dua figur ya yang mewakili Terah Soekarno ini gitu ya, mereka mau tidak mau juga harus mendapatkan backup dari misalnya, saya menyebut misalnya mungkin semacam Ganjar kah atau Ahok di sana atau beberapa yang lain begitu ya, Jarot atau yang lain atau Roni atau segala macam misalnya gitu, itu bisa menjadi salah satu kekuatan baru di PDIP. Karena apa? Ya karena kalau sekali lagi mengandalkan kepada figur Ibu Megawati gitu ya, artinya partai ini harus beradaptasi melihat dalam perkembangan ke depan kira-kira tantangannya seperti apa begitu. Walaupun sekali lagi gitu ya, PDIP merupakan partai yang banyak menghadapi guncangan ataupun juga tekanan begitu. Dan pada titik ini misalnya, ya mungkin secara klasik ya, secara historis mengatakan, kalaupun PDIP ditekan gitu ya, maka yang akan muncul adalah Megawati di sana. Megawati sebagai salah seorang yang sangat kuat dalam menghadapi tekanan, kemudian intimidasi dan segala macam. Tetapi dalam proses yang lebih ke depan, gitu, kira-kira apa yang akan bisa ditawarkan oleh PDIP begitu ya? Maka mau tidak mau, PDIP harus memunculkan generasi-generasi baru begitu dalam kongresnya, kepemimpinannya. Bisa jadi ketumnya tidak lagi diambil atau dikuasai oleh terahnya Soekarno, tetapi dalam konteks Dewan Pembina atau struktur pengawasan bisa diberikan kepada Terah Soekarno. Tapi dalam pelaksana misalnya, itu harus diberikan kepada generasi-generasi baru dalam politik Indonesia, generasi-generasi yang punya harapan, punya juga misalnya wawasan ke depan yang jauh lebih misalnya, kemudian bisa beradaptasi dengan perkembangan atau kebutuhan dunia politik Indonesia gitu ya. Dan saya pikir gitu ya, PDIP tidak punya persoalan dalam kekurangan siapa yang akan bisa dimajukan gitu. Artinya mereka cukup banyak punya kader-kader baru, tinggal di tempat, tinggal diarahkan begitu ya. Bagaimana menjaga kode etik, menjaga spirit uang cilik misalnya, menjaga semangat kaum marhain misalnya, memperjuangkan kepentingan rakyat begitu. Ya, tapi sekali lagi tentu ada pertimbangan-pertimbangan besar menjadi menjadi pertimbangan dalam kira-kira siapa yang akan dimajukan, apakah nanti secara aklamasi lagi Ibu Megawati akan terpilih begitu ya, dengan pertimbangan situasi politik, tantangan di internal ataupun juga kekuasaan, itu yang kita tidak tahu Bu Meldi. Ya, tapi sekali lagi kalau kita lihat sebagai orang luar misalnya, kita berharap bahwa spirit oposisi, spirit perlawanan begitu ya, walaupun sekali lagi kekuasaan itu kadang-kadang berganti begitu ya, saat dia bisa menjadi kawan, suatu saat dia bisa menjadi lawan begitu. Tetapi spirit demokrasi yang sehat itu harus tetap terjaga begitu ya. Dan mudah-mudahan misalnya PDIP salah satu partai yang bisa menjaga itu, bisa memberikan alternatif untuk kepentingan publik di dalam menjaga demokrasi Indonesia, Bu. Jadi itu yang mungkin kita bisa lihat dalam konteks bagaimana publik melihat Kongres ke depan begitu ya. Dan yang paling penting adalah bahwa kekuasaan tidak juga melakukan intimidasi atau
mengganggu partai politik yang kebetulan berada di luar garis atau garis kelompok mereka begitu, yang notabene acap kali terjadi dalam kekuasaan atau politik Indonesia, Bung Meldi. Ya, masa transisi ya Megawati untuk menuju sebuah kepemimpinan modern dari PDIP ini, saya kira terobosan Pramono Anung kemarin jadi gubernur DKI adalah sebuah acungan jempol ya. Saya kira ini terobosan menaruh Pramono Anung ya dengan loyalitas yang tinggi terhadap Marhain, terhadap Soekarnoisme. Saya kira juga layak lah Pramono Anung menjadi ketum PDIP, mungkin sekjennya Puan Maharani dan bisa siapa saja gitu Bung Firdaus. Ini saya kira proses transisi yang baik untuk PDIP ketika Pramono Anung figurnya secara nasional memang lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya. Jadi ini adalah ruang baru yang bisa dibuka oleh Bu Megawati menaruh orang yang bukan lagi di posisi keluarga mereka, tapi menaruh orang yang kadernya telah teruji ya berpuluh tahun di PDIP, Bung Firdaus. Iya, betul. Ya artinya kalau kita bicara alternatif banyak ya. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara siapakah di antara itu, misalnya Pramono Anung, saya pikir agak tidak bagus dalam sisi etik atau norma tata negara begitu ya. Seorang kepala daerah terpilih kemudian juga menjadi ketum partai politik begitu. Hal ini yang banyak kita kritik dalam pemerintahan sekarang, misalnya ketum partai politik, menjabat eksekutif, menjabat menteri, menjabat kepala ini itu begitu ya. Dan itu memunculkan konflik kepentingan gitu. Tetapi yang mesti kita lihat adalah bahwa gitu oposisi atau posisi PDIP sebagai partai yang di luar pemerintahan kemudian seharusnya itu bisa dioptimalkan begitu ya, dengan memunculkan figur-figur alternatif misalnya. Sebagai contoh misalnya, walaupun agak liar dan agak sulit terjadi, mungkinkah juga misalnya PDIP menarik atau mengadopsi Anies Baswedan sebagai bagian dari jajaran kepengurusannya atau ketuanya misalnya? Karena sekali lagi yang coba dilakukan adalah bagaimana partai politik berinvestasi untuk jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan begitu. Artinya apa? Menyediakan figur-figur alternatif yang bisa dipilih publik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik atau menjalankan aspirasi publik begitu. Tidak saja sebagai penyimbang, tetapi juga tokoh alternatif dalam Pilpres 2029 nanti misalnya begitu. Jadi tentu ini menjadi sangat strategis kira-kira, menjadi sangat krusial kira-kira siapa yang akan di dalam jajaran baik itu ketumnya atau sekjennya begitu ya. Kira-kira orang yang memang nanti akan memberikan peran atau berperan besar di dalam arus politik 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, Bung Meldi begitu. Dan kita lihat saja siapa di antara para tokoh-tokoh yang sudah ada gitu. Bisa saja di internal PDIP atau nanti ada tokoh luar yang bergabung dalam PDIP begitu, menjadi bagian dalam memperkuat semangat kerakyatan, memperjuangkan kepentingan bersama, Bung Meldi. Jadi saya pikir PDIP juga harus semakin terbuka melihat ada opsi-opsi di luar partainya begitu ya. Kemudian bagaimana melakukan perbaikan di internal gitu sehingga menjadi partai yang tidak hanya dicap sebagai partai keluarga atau terahnya Soekarno, tetapi juga partai yang terbuka, yang semakin modern begitu ya, dan berpihak kepada masyarakat, Bung Meldi. Tantangan ini cukup berat, tetapi bukan tidak mungkin untuk bisa dikerjakan, Bung. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.